Selamat datang di channel Tifosi Inter Milan. Channel ini akan membahas preview-preview pertandingan serta berita-berita terbaru tentang Inter Milan. Jika Anda mengaku Interisti, silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Forza Inter. Duel Inter Milan versus Bologna yang digelar di Giuseppe Meazza telah berakhir dengan kemenangan telak untuk Inter Milan. Inter berhasil membantai Bologna dengan skor 6-1 tadi malam. Mengenakan kostum ketiga berwarna hitam, Inter Milan langsung mengambil inisiatif serangan. Dumfries, the Flying Dutchman di sayap kanan, tidak membuang waktu untuk unjuk gigi. Saat laga baru berjalan 6 menit, dia mengirim umpan silang akurat yang diteruskan dengan sontekan kaki kiri Lautaro Martinez untuk membawa Inter unggul sejak dini. Skor 1-0 untuk Inter Milan. Pada menit 29, Inter Milan harus kehilangan Joaquin Correa yang cedera akibat berbenturan dengan Lorenzo De Silvestri. Alhasil Joaquin Correa ditarik keluar, digantikan Edin Dzeko. Namun setelah pergantian pemain itu, Inter Milan justru menambah keunggulan lewat tandukan Milan Skriniar menit 30. Berawal dari sepak pojok yang dilakukan Federico Di Marco, Milan Skriniar dengan mudah menanduk bola ke gawang Bologna. Skor berubah menjadi 2-0. Unggul 2 gol tak membuat Inter Milan mengendorkan serangan. Terbukti 4 menit setelah gol kedua, Inter Milan menambah keunggulan di papan skor lewat aksi Nicolo Barella. Lagi-lagi Inter Milan harus berterima kasih kepada Denzel Dumfries, yang berhasil memberikan assist dari sayap kanan dan Barella berhasil memanfaatkan bola muntahan yang mengenai pemain Bologna. Skor 3-0 untuk keunggulan Inter Milan. Babak kedua, Inter Milan masih belum mau menurunkan intensitas permainan. Upaya Inter Milan menambah keunggulan berbuah hasil di menit 54. Mattias Vecino sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah mencetak gol ke gawang Bologna. Gol Mattias Vecino berasal dari umpan silang Federico Di Marco di dalam kotak penalti. Mattias Vecino kemudian menyambut bola dengan kaki kanannya. Skor 4-0 untuk Inter Milan. Tertinggal 4 gol membuat Bologna frustasi. Dan Inter Milan kembali mampu memperbesar keunggulan menjadi 5-0. Edin Dzeko yang menciptakan gol lewat kaki kanannya dari dalam kotak penalti. Mendapat umpan dari Marcelo Brozovic, Edin Dzeko menendang pelan melewati kolong kaki pemain Bologna. Skor 5-0 untuk Inter Milan. Meski sudah tertinggal jauh, Bologna masih berupaya untuk mengejar ketertinggalan. Masuknya Alexis Sanchez membuat Inter Milan kembali unggul. Assist Alexis Sanchez kepada Edin Dzeko berhasil membuahkan gol ke-6 Inter Milan. Edin Dzeko kembali menunjukkan kelasnya, sepakan ia dari sudut sempit membuat Inter Milan unggul 6-0. Tetapi sangat disayangkan di menit 86, gawang Inter harus kebobolan melalui gol lewat tandukan pemain muda mereka, Thier. Skor menjadi 6-1 untuk ketertinggalan Bologna. Hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor 6-1 tidak berubah untuk kemenangan Inter Milan. Dengan kemenangan ini Inter berhasil meraih poin penuh atas Bologna sekaligus menjadi kemenangan besar pertama yang diciptakan Inter Milan di bawah asuhan Simone Inzaghi. Hasil tersebut membuat Inter Milan sementara naik ke puncak klasemen Liga Italia dengan torehan 10 poin. Penampilan seperti inilah yang dibutuhkan saat berlaga di Liga Champions. Tampil terus ngotot tanpa kendurkan serangan meskipun tengah unggul. Semoga tim asuhan Simone Inzaghi ini dapat konsisten dengan penampilannya pada laga-laga berikutnya. Dalam pertandingan Inter kontra Bologna semalam ada beberapa fakta menarik pada laga ini. Dzeko yang mendapatkan kritikan dari Sinisa Mihajlovic mampu membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi seorang bomber untuk gantikan Lukaku. Setelah sebelumnya Mihajlovic berujar bahwa Dzeko tidak layak menggantikan peran Lukaku.
Namun dengan penampilannya ia berhasil membungkam mulut pelatih Bologna tersebut dengan mencetak 2 gol pada pertandingan kontra Bologna semalam. Dzeko kini sudah mengoleksi 3 gol sepanjang musim ini. Meski ia sudah tidak muda lagi, namun ia masih dapat bersaing dengan talenta muda lainnya. Fakta menarik lainnya adalah penampilan memukau Dumfries. Ini kali pertama ia dan Di Marco tampil penuh selama 90 menit musim ini. Dumfries sudah mulai menyatu dengan taktik 3-5-2 Inzaghi. Sejatinya Dumfries merupakan bek sayap kanan, namun pada taktik Inzaghi ia didorong untuk lebih banyak menyerang. Tidak membutuhkan waktu lama, pada menit ke-6 aksi briliannya mampu memberikan umpan akurat kepada Lautaro untuk membuka skor bagi Inter. Di Marco pun tampil apik, ia mampu menopang serangan dari sektor sayap kiri Inter. Umpan-umpannya memanjakan para pemain Inter, terbukti dari 2 assist yang ia ciptakan. Pertama dari tendangan corner ia mampu mengirimkan umpan kepada Skriniar yang membuat Inter unggul 2-0. Lalu ia pun kembali berhasil memberi assist kepada Vecino untuk membuat gol keempat Inter. Jika dilihat dari pertandingan semalam, lini sayap Inter Milan sudah dapat diandalkan. Selain mempunyai Perisic dan Darmian, kini Inter telah mempunyai Di Marco dan Dumfries yang dapat berperan sangat baik, khususnya Dumfries. Sebagai rekrutan anyar, ia mampu membuktikan bahwa ia dapat menggantikan peran yang ditinggalkan Hakimi dengan baik. Penyerang Inter Milan, Joaquin Correa tidak mengalami cedera serius setelah terjadi benturan kuat dengan bek Bologna, Lorenzo De Silvestri dalam pertandingan yang dimenangkan oleh Inter dengan skor 6-1 tadi malam. Nerazzurri telah mengonfirmasi kondisi sang pemain melalui postingan Twitter resmi klub bahwa pemain Argentina itu hanya mengalami memar ketika ia harus ditarik keluar lapangan karena mengeluh kesakitan. Laga tersebut merupakan debut starter Korea bersama Inter sejak bergabung dari Lazio pada musim panas kemarin, tetapi berakhir dengan kekecewaan karena gagal bermain penuh di saat Nerazzurri menang dengan penuh semangat. Benturan kuat dengan De Silvestri telah memaksanya mengakhiri permainannya lebih awal, tepatnya di menit ke-29. Ada kekhawatiran pemain berusia 27 tahun itu berpotensi mengalami cedera parah yang akan membuatnya absen lama di tengah padatnya jadwal Inter saat ini. Namun, berdasarkan pemeriksaan di klinik humanitas menunjukkan bahwa pemain Argentina itu hanya menderita trauma tumpul, tidak mengalami kerusakan serius, meskipun masih harus dilihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihannya. Semoga Korea lekas kembali menjalani laga-laga bersama Inter.